James Bowen, dia adalah gelandangan yang kerjanya ngamen di pinggir jalan. Dia juga seorang pecandu. Saat dia ngamen, sangat jarang orang mau ngasih duit. Ada yang ngasih cuma makanan sisa. Saat malam hari, orang lewat pun tampak jijik melihat James. Dia nggak punya tempat tinggal, duit juga nggak punya. Saking gelandangannya, dia sampai nyari makanan di tempat sampah guys. Hujan deras, ia berteduh di pinggir jalan dan mau makan roti sisa yang tadi dikasih saat ngamen. Rotinya terjatuh lalu diambil dan dimakan lagi guys. Sungguh kasihan sekali ya. Dia lalu datang ke warteg dan mau beli makanan, tapi duitnya itu kurang sedikit. Ia meminta penjualnya untuk memberikannya karena dia belum makan seharian. Tapi penjualnya keras kepala, nggak boleh, harus sesuai harga. Ia lalu menyanyikan lagu, tapi penjual itu masih nggak boleh dan memilih membuang makanan itu daripada memberikannya ke James. Melihat itu James pun pergi guys. Dengan perut lapar, dia mencari tempat untuk tidur. Ia menemukannya, tapi ada orang di dalamnya. Dia pun pergi. Saat jalan, tiba-tiba ada temannya bernama Bas yang sesama pecandu mengajak James masuk ke mobil milik orang yang lupa dikunci. James masuk dan mereka pun ngobat. Siang harinya pemilik mobil datang, di situ juga ada polisi. Melihat itu Bas membangunkan James tapi nggak bangun. Dia pun lari dan James di dalam sudah tak sadarkan diri. Saat bangun, James sudah di rumah sakit dan didatangi oleh Val. Dia adalah seorang dokter rehabilitasi. James sangat khawatir dan ketakutan karena gitarnya disita. Dia juga takut dimasukkan ke penjara. Val lalu memarahi James karena sudah kedua kalinya dia seperti ini. James minta maaf, menyesalinya, dan Val menyuruh James menemuinya di kantor nanti. James pun bersedih guys. Setelah dari rumah sakit, James menemui Val. Di situ Val menyuruhnya pergi ke apotik untuk minum metadon setiap hari guna proses penyembuhan dan melaporkannya ke Val setiap 2 minggu sekali. Val juga melarang James mengonsumsi obat haram itu. Val lalu mengembalikan gitarnya James yang disita dan menyuruhnya nyanyi. Val pun melihatnya. Malam harinya ia kembali gelandang. Dia melihat pakaian donasi di pinggir jalan. Ia pun mengambilnya dan dapat jaket lalu dipakai. Bahkan saat tidur ia diusir oleh pemilik gedung guys. Singkatnya, karena kasihan, Val mencarikan tempat tinggal untuk James. James pun mendatanginya sesuai alamat. Saat sampai di dalam sudah ada Val dan James pun sangat senang tentunya. Ia juga sangat berterima kasih kepada Val dan berjanji akan sembuh dari kecanduannya itu. Malam harinya ia pun mandi. Saat sedang berendam santai, ia mendengar ada suara mencurigakan dari luar. Ia mengira orang jahat. James merasa takut lalu mengambil sepatu dan memegangnya seperti pistol. Ia berancang-ancang dan membuka pintu itu, tapi ternyata gak ada apa-apa. Rupanya di bawah ada seekor kucing oranye yang sedang memakan sereal yang sudah dijatuhkan. James pun lega karena bukan penjahat. Rupanya kucing itu masuk lewat jendela yang terbuka dan memakan serealnya James karena kelaparan. James lalu mendekati kucing itu dan memberikannya susu. Karena mungkin kucing itu ada pemiliknya, dia menyuruh untuk kembali ke majikannya. Tapi kucing itu gak mau dan ingin bersama James. James pun membiarkannya, tapi cuma semalam saja. Malamnya James main gitar dan ditemani kucing oranye yang lucu itu. Saat James tidur, si kucing juga menyusul di kamar, lalu ikut tidur di sebelahnya. Siang harinya, James mendatangi setiap rumah untuk menemukan pemilik kucing itu, tapi nggak nemu guys. Lalu ia masih mencari-cari, tapi nggak ada. Ia pun melepaskan si kucing dan pergi ngamen seperti biasa. Ia juga pergi ke apotik untuk minum metadon. Saat ngamen, ayah James melihat dan mengamatinya dari jauh. James lalu diusir oleh pihak keamanan karena di situ dilarang ngamen. Saat pergi, James melihat ayahnya lalu memanggil, tapi ayahnya pura-pura nggak dengar gitulah. James mengejar dan menemuinya lalu berkata bahwa ia sudah berhenti pakai dan sedang ikut program. Ayahnya pun bagus. Lalu Hillary datang, dia istri baru ayahnya James. Hillary nggak suka dengan James dan ingin pergi, tapi James mengatakan ingin berkunjung ke rumah ayahnya saat malam Natal nanti untuk makan bersama. Tapi Hillary bilang meja di rumah sudah penuh. Dia menolak James lalu pergi. Saat mau pergi, ayahnya memberikan uang untuk James. James pun menerima dengan senang karena lumayan buat makan. James lalu kembali ke rumahnya, tapi saat mau masuk di depan ternyata ada kucing tadi yang ia lepas. James pun menghampirinya dan ternyata kucing itu terluka guys. James lalu membawanya dan melihat ada wanita bernama Betty. Lantas menanyakan, permisi, apakah ini kucingmu? Ternyata bukan guys. Betty mendekat dan melihat kucing itu terluka lalu menyuruh James masuk ke rumahnya untuk diobati. Betty memeriksanya tapi luka parah dan harus dibawa ke klinik. Lalu Betty menyuruh James mengambil kartu nama dokter untuk membawa kucing ke klinik hewan. Kata Betty, itu adalah kegiatan amal dan bilang saja Betty yang mengirimkannya agar gratis. Di sini James dan Betty pun mulai saling berkenalan guys. Betty menyuruh James untuk segera pergi ke dokter karena Bob sangat butuh penanganan
penanganan. Dari itulah Patty memberikan nama kucing itu Bob. James pun berdalih bahwa itu bukan kucingnya, tapi Patty mengatakan semua orang berhak memberikan nama untuk kucing. James suka dengan nama itu dan membawa Bob ke dokter hewan. Sampailah James di klinik hewan, dia menanyakan ke kasir atau apa itu namanya bahwa Bob terluka. Kasir itu berkata, "Kucing liar, apakah kamu meminta kami untuk menyuntik mati? Karena di London sangat banyak kucing liar dan itu wabah." Tapi James sangat menolaknya karena kucing itu punya nama Bob. Dia terluka dan butuh pengobatan. James selalu disuruh mengambil antrian. Ternyata antriannya lama guys. Dia pun menunggu sangat lama sampai jam 6 sore. Padahal dia harus menemui Val. Singkatnya, Bob selesai diperiksa, dia pun disuruh mengambil pil di kasir. Ternyata harga pilnya 22 pound. James kira gratis, ternyata yang gratis hanya pemeriksaannya saja, pilnya enggak. James punya uang receh tapi enggak cukup. James memohon ke si kasir tapi enggak boleh. Karena dia kasihan dengan Bob, akhirnya menggunakan uang yang diberikan ayahnya tadi. Padahal uang itu juga dia membutuhkannya untuk makan selama seminggu guys. Dia pulang dan memberikan Bob pil, tapi Bob nggak mau menelannya. Bob pun lari-lari, James pun berusaha, tapi Bob masih nggak mau. Bob pun menggigit tangannya James dan lari. Nggak menyerah, James menggulung tangannya dengan kain agar nggak digigit. Ia mencobanya lagi, tapi Bob masih nggak mau dan memberontak. Lalu James membawanya ke Patty dan akhirnya Patty bisa membuat Bob menelan pilnya itu. Ternyata Patty ini sudah terlatih mengurus hewan karena dia dokter hewan guys. Di situ Patty bilang Bob harus dikebiri. James nggak tahu kebiri itu apa. Patty menjelaskan kebiri itu memotong testis untuk kucing jantan agar dia tidak agresif, biar tidak sering gelut, agar bisa bertahan hidup di luar sana. Mendengar harus dipotong, James pun kasihan, tapi itu harus dilakukan karena untuk kebaikan kucing juga. Di sini James dan Patty pun mulai berkenalan secara dalam. Patty menanyakan James kerja apa, James menjawab musisi, ngamen, dan lain-lain. Mereka juga mulai akrab gitulah. James selalu pergi menemui Val, tapi Val memarahinya karena kemarin dia nggak datang untuk pemeriksaan. James berkata bahwa ia membawa kucing bernama Bob ke klinik untuk diobati karena terluka dan juga ia bertemu Patty. Val lalu menanyakan, "Dari mana kamu mendapatkan uang untuk ke klinik?" James menjawab, "Dari ayahnya." Val ini sangat mengawasi apa yang dilakukan James guys, karena dia kasihan melihat James yang seperti itu dan ingin James sembuh. Val kembali bertanya, "Apakah kamu bilang ke Patty jika kamu sedang direhabilitasi?" James menjawab, "Tidak, aku bilang jika aku musisi." Di situ Val menganggap James adalah orang yang gak berterus terang. Val lalu mengingatkan bahwa dia harus fokus ke penyembuhannya dan jangan terburu-buru untuk menjalin hubungan. Singkatnya, Bob sudah dikebiri dan dibawa oleh Patty. Patty berkata pengkebiriannya lancar. Disinilah James berkata akan memelihara Bob. Tapi James masih bingung karena kasihan jika harus dikurung di dalam rumah karena Bob adalah street cat atau kucing jalanan yang hidupnya di luar. Lalu Patty berkata Bob bisa dilepaskan 1 minggu lagi. James pun terima kasih. Di rumah, Bob masih risih dengan kalung corong di lehernya. Karena kasihan, James pun melepaskan itu sambil berkata, "Bob janji jangan menjilati jahitannya, oke?" Ia lalu melepas corong itu. James lalu bermain-main dengan Bob. Singkatnya, Bob sudah sembuh dan sudah dilepaskan di luar. James pun pergi ngamen seperti biasanya. Tapi ternyata Bob mengikutinya dari belakang guys. James pun berkata, "Bob, aku harus pergi kerja, paham? Tidak bisa menjagamu, kamu main-main saja. Aku nggak bisa membawamu." Bob pun pergi, James pun pergi sambil dada-dada. Tapi Bob kembali mengejar James. Ia menemukan James sedang menunggu bis di pinggir jalan. Bob mendekatinya, tapi James kembali gak bisa membawa Bob. Orang di sekitar pun merasa aneh melihat James bicara dengan kucing. Tapi James menjelaskan jika Bob bisa mengerti dan menyuruh Bob pergi. Bob pun pergi. Bis datang, James pun masuk, tapi dengan cepat Bob juga mengejar bis itu dan masuk ke dalam. Orang-orang di dalam bis pun merasa gemas melihat Bob. Bob mencari James tapi nggak ada. Bob pun lalu lihat tangga dan naik ke atas. Dan akhirnya ia pun menemukan James. James pun kaget. "Sedang apa kau di sini?" Bob pun ditaruh di depan dan melihat-lihat pemandangan kota London di bus tingkat. James juga menunjukkan sesuatu ke Bob. Bob pun nampak senang melihatnya. Lalu petugas bus datang memberikan James tali sepatu untuk mengikat Bob. James pun mengikatnya agar tidak lari-lari jauh guys. Bus pun sampai dan James pun turun. Bob nampak senang, dia lari-lari dan James pun mengikutinya. James selalu menyuruh Bob naik ke punggungnya biar nggak lari-lari dan Bob pun naik guys.
Mereka lalu jalan, ternyata ada orang yang gemas terhadap Bob karena lucu dan menggemaskan. Bahkan ada orang yang minta foto bareng Bob dan James. Orang-orang juga pada memfoto dan merekam Bob dan James. Anak-anak pun pada gemas melihatnya. James selalu ngamen seperti biasanya, tapi kali ini ditemani Bob yang duduk diam di depannya. Orang-orang pun kali ini lebih banyak yang tertarik melihat daripada sebelumnya. Bob diam sambil melihat-lihat sekeliling. Di situ sangat ramai orang guys, dan tentu yang memberikan duit pun banyak. James selesai ngamen dan mengajak Bob tos. Dia senang ya kan, biasanya ngamen gak ada yang ngasih duit, saat bersama Bob dapat duit banyak, tentu menggembirakan. Saat sedang menghitung duit, lalu ada nenek-nenek datang dan berkata, "Kucingmu elok loh, mirip kucingku yang sudah tiada. Kucing oranye punya hasrat layaknya baja. Kucingku tak mau meninggalkanku sampai akhir. Pasanganmu elok, teman yang setia lebih dari manusia. Percayalah." Lalu nenek itu pergi. Mendengar itu, James pun memutuskan untuk menjaga Bob dan membawanya kemanapun ia pergi. Mereka pulang naik bus seperti tadi di atas dan melihat-lihat pemandangan kota. Bob pun nampak senang melihatnya guys. Karena dapat duit banyak, malam harinya mereka berdua pun makan enak bersama. Saat itu juga James membelikan tali kucing baru untuk Bob. Singkatnya, keesokan harinya saat James dan Bob akan berangkat ngamen, tiba-tiba Buzz mendatangi James, mengajak dia untuk nongkrong dan bicara sebentar. Karena James ini sudah nggak mau masuk ke dunia obat-obatan lagi, dia menghindari Buzz dan menyuruhnya pergi. Rupanya Buzz sedang butuh uang guys, dia minta ke James berapapun. Karena kasihan, James memberikannya tapi dengan syarat, uang itu harus digunakan untuk makan. Buzz pun berjanji. James juga menyuruh Buzz agar tidak menemuinya lagi. James kembali ngamen bersama Bob, tapi Bob sekarang duduk di gitar. Penonton pun tambah ramai dibandingkan kemarin guys. Dan nenek kemarin juga di situ lalu datang menemui James dan memberikan Bob makanan kucing serta syal biru untuk hadiah Natal. Bob pun nampak senang guys. Sore harinya saat pulang, James bertemu Patty di jalan dan mengajaknya makan malam bersama. Mereka pun makan malam sambil saling curhat, bercanda-canda gitulah. Di situ juga ada Bob yang sedang diam melihat mereka. Malamnya James dan Bob yang nangkring di pundaknya pergi ke minimarket untuk membeli banyak makanan kucing. Dia beli berbagai makanan seperti salmon, sarden, tuna, susu, dan lain-lain. Dia juga membeli bunga untuk Patty. Padahal Val melarang James memiliki hubungan, tapi sepertinya James mulai ada rasa kepada Patty guys. Saat pulang, ia pun melihat seseorang yang sedang tergeletak di tangga. James pun lalu mendekatinya dan ternyata itu adalah